Hello teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube dari Benny Malik dan pada video kali ini saya di sini memiliki sebuah tema iPhone iOS 17 yang ini saya khususkan dipasang di dalam HyperOS. Tema ini estetik banget ya. Di sini ada beberapa rekomendasi home screen yang bisa kalian contoh. Ini adalah rekomendasi home screen yang pertama. Untuk tata letaknya ini udah estetik banget. Ini adalah rekomendasi home screen yang kedua. Ini seperti ini. Kedua home screen ini adalah murni bawaan si tema tersebut. Serta di sini untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya kita udah dikelompokkan di dalam beberapa folder supaya tampak lebih estetik dan tampak lebih nyata. Untuk tema ini mirip banget kayak handphone iPhone. Lalu bagaimana cara mengelompokkan untuk semua icon-iconnya di dalam beberapa folder seperti ini? Oke, ya yang pertama silakan kalian kelompokkan dulu ya untuk dari semua icon-iconnya di dalam folder kayak gini. Lalu kita klik foldernya, kita klik ubah folder, mau yang pakai reguler, diperbesar atau XXL. Itu terserah kalian ya. Saya sarankan menggunakan yang diperbesar aja kayak gini. Seluruhnya gunakan seperti itu. Dan yang lainnya untuk icon-iconnya keseluruhan ini udah menggunakan icon-icon dari iPhone iOS versi 17. Dari mulai kalkulator, file manager, Mi browser, get IPPS, galeri, jam, serta icon-icon yang lain. Kita spill semuanya ya. Ini seperti ini ya. Ini cocok banget dan sangat menyerupai icon yang terdapat di dalam handphone iPhone. Di sini saya memasang di dalam operation system dari HyperOS. Untuk HyperOS yang saya pakai di sini adalah versi 1.0.13.0 ya. Saya di sini menggunakan handphone Poco X5 Pro. Untuk Redmi ya juga bisa. Oke, selanjutnya tema ini juga nembus nyampe ke sistem. Kita lihat ya di bagian layar kunci. Untuk layar kuncinya seperti ini. Estetik banget bukan? Kalau kita ketuk dua kali di bagian bawah, di sini kita bisa rubah-rubah ya dari wallpapernya. Tapi saran saya menggunakan wallpaper yang rekomendasi dari saya aja. Oke, di sini kita belum mengaktifkan adanya focus mode. Kita coba lihat ya untuk focus modenya itu ada apa enggak. Kita masuk di bagian layar kunci. Kita ke bagian kustomisasi. Di sini kita scroll di angka 8. Di nomor 8, apakah di situ terdapat sebuah fokus mode? Ini nomor 7, nomor 9. Nah, fokus mode ada di nomor 10. Kalau kita aktifin, di sini di bagian layar kunci akan terdapat sebuah fokus mode. Oke, fokus modenya belum keluar ya. Ternyata ini nggak keluar fokus modenya. Mungkin ini nggak support fokus modenya di dalam HyperOS. Oke, nah jadi tema ini itu nembus sampai ke sistem ya, dari mulai status bar, terus dari mulai icon aplikasi, serta di sini kita dikasih juga nih, di sini ada widget jam yang mana di sini itu masih bisa kita rubah-rubah widgetnya seperti ini. Mau dipakai untuk widget kalender ya boleh, mau dipakai untuk widget jam ya boleh, terserah kalian ya mau pakai yang mana. Serta kalau widget yang ini itu adalah bawaan dari HyperOS. Nah, jadi apa sih untuk penyusun dari tema ini? Kita langsung aja buka di dalam official theme store. Jadi untuk tema ini itu terdiri dari dua tema. Yang pertama adalah tema layung, satu lagi adalah tema embohkah. Sebelumnya di sini kita akan terapkan dulu untuk tema bawaan handphone Xiaomi kita. Ya, jadi seperti ini ya untuk tema bawaan handphonenya. Lalu kita hapus aja untuk tema-tema yang lain. Kita akan download bersama-sama ya. Bagaimana sih cara ngedownloadnya? Kita akan jelaskan bareng-bareng di sini. Kita udah hapus semua untuk tema-tema yang sudah kita terapkan tadi, dan widgetnya juga udah kita hapus nih kayak gini. Terus di sini di bagian home screen yang kedua juga widgetnya menggunakan widget jam bawaan dari handphone saya. Nah, sekarang sebelum kita menerapkan dari tema ini, kalian buka di bagian deskripsi. Karena di sini kita perlu untuk ngedownload dari tema-temanya terlebih dahulu. Yang pertama kita download dulu dari tema layung. Kita klik aja di bagian official theme store link. Di sini untuk size-nya itu 82 MB. Ini dibuat oleh Asna Grang 25.
Nah, ini size-nya sekitar 82 MB, jadi silakan kalian download aja. Cepat atau enggaknya, proses ngedownloadnya itu tergantung dari koneksi handphone kalian masing-masing. Saya sarankan di sini kalau kalian pengen ngedownload itu gunakan dari perangkat WiFi ya, supaya di sini untuk proses ngedownloadnya itu nggak akan menghabiskan koneksi internet kalian atau kuota internet kalian. Dan ini saya pasang di dalam HyperOS, jadi masih support di HyperOS. Untuk pemasangan tema yang pertama ini udah selesai, sekarang kita akan pasang untuk tema yang kedua. Tema yang kedua sebagai icon pack kita gunakan dari tema Embohkah. Sama seperti kayak tadi ya, kita klik di bagian official theme store link, lalu kita di sini langsung klik unduh ya, seperti ini. Di sini untuk tema Embohkah itu size-nya cuma 11 MB, dibuat oleh Alrax. Jadi ini kita gunakan sebagai icon pack. Ini juga support untuk HyperOS versi 2.0 ya. Nah, karena di sini itu untuk semua bahan-bahannya udah kita download, sekarang kita lanjut pada tahap pemasangannya. Yang pertama kita gunakan tema layung terlebih dahulu. Nah, si tema layung ini kita gunakan sebagai layar kunci, layar utama, icon, dan juga sistem. Oke, ketika udah selesai pemasangan, sekarang kita lanjut pada tema yang kedua. Untuk tema yang kedua itu kita gunakan dari tema Embohkah. Si tema Embohkah ini kita gunakan sebagai icon saja. Kita klik tombol terapkan kayak gini. Sekarang kedua tema tersebut sudah kita alokasikan untuk penerapannya. Tinggal kita masukkan password. Cara memasukkan password kita masuk ke dalam layar kunci. Di layar kunci ini kita ketuk di kustomisasi. Lalu bagian password di sini kita masukkan Anggotabi. Nah, ini adalah passwordnya Anggotabi. Serta jangan lupa di bagian nomor 10 itu di sini untuk fokus modenya kita harus aktifin fokus mode switch. Oke. Seperti ini. Kalau udah bisa kita keluar saja. Selanjutnya kita harus siapkan satu folder di internal memori handphone kita. Di situ fungsinya supaya nanti wallpapernya bisa kita rubah-rubah di bagian layar kunci. Nah, di sini untuk wallpapernya itu harus ditaruh di dalam folder yang namanya ZZICal. Terus kalau kita buka di sini udah saya sertakan juga untuk keseluruhan dari wallpapernya. Dari nomor 0 sampai nomor 12. Ini untuk angkanya atau judulnya harus wajib 0 sampai seterusnya gitu ya. Kita di sini akan gunakan untuk wallpaper yang nomor 2 ini. Oke, sebentar kita ulangi. Wallpaper yang nomor 2 ini kita buka dulu. Nah, kita akan gunakan untuk wallpaper ini sebagai home screen kita. Kita style sebagai wallpaper layar utama ya, kayak gini. Oke, sekarang layar utamanya udah berubah. Sekarang kita coba lihat. Nah, layar utamanya udah berubah seperti ini. Dan kalau kita sudah menerapkan dari tema ini, otomatis gaya jam yang tadi itu akan berubah seperti ini ya. Yang awalnya itu biasa aja, gaya jamnya dia akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya kita kustomisasi di bagian lock screen. Di bagian lock screen karena tadi kita sudah memasukkan password, jadi kita udah bebas di sini untuk mengkustomisasi lock screen-nya. Kita ketuk 2 kali di bagian bawah di sini. Di sini di bagian order coba kita lihat fokus mode, padahal udah aktif ya, tapi di sini dia nggak keluar untuk fokus modenya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ketuk 2 kali lagi. Di sini kita masuk ke bagian widget terlebih dahulu. Kita akan buat widget. Yang pertama di sini adalah device power atau baterainya. Yang satu lagi kita di sini gunakan widget yang ini ya, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian wallpaper. Di wallpaper ini kita bagian bawahnya ini masuk ke bagian folder wallpaper. Nah, si folder wallpaper ini akan ngebaca folder ZZICal yang tadi udah kita buat di dalam home internal memory. Nanti untuk folder ZZICal ini juga akan kita sertakan di deskripsi download bagian bawah. Tinggal kita sesuaikan, kita geser seperti ini ya, kita gunakan wallpaper yang mirip kayak di home screen. Nah, ini sekarang wallpapernya udah sama di lock screen dan juga di home screen ya. Ini udah bagus banget. Terus selanjutnya di sini kita tinggal munculkan widget dengan cara ketuk yang lama ditahan seperti ini, lalu kita masuk ke bagian widget.
kita keluarkan untuk widget khusus HyperOS. Pertama kita gunakan widget jam terlebih dahulu, lalu satu lagi kita gunakan untuk widget dari kalender ya. Gunakan yang ini saja. Oh bukan, ini terlalu besar. Gunakan widget kalender. Untuk widget kalendernya kita gunakan yang kecil, yang ramping, sehingga dia jadi seperti ini. Oke, udah sama ya, udah persis, udah keren handphonenya nih. Udah berubah menjadi iPhone dengan iOS versi 17. Buat kalian di sini yang suka dengan video ini, saya harap kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya di sini saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang menarik untuk kalian. Buat yang udah share, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan gak kalah lagi nih buat kalian di sini yang punya sebuah requestan, enaknya kita di sini bahas tema apa lagi? Itu silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Buat yang udah share, buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.